Punten, apakah udah terlihat? Udah, Bun. Oke. Iya, siap. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir ya dalam Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Indah Pramaswarisya dengan NPM 215020034 dan sebelumnya saya juga izin kepada Ibu dosen pengampu yakni Ibu Filia Santika Regina MPD. Lalu di sini saya akan mengulas buku yang telah saya baca ya teman-teman semua. Di sini buku yang telah saya baca itu yaitu buku manajemen produksi. Jadi buku manajemen produksi ini yang pertama buku manajemen produksi secara konvensional dan yang keduanya itu buku manajemen produksi secara syariah. Kita mengenal dulu identitas buku dari buku pertama ya, yakni manajemen produksi, di mana judulnya itu manajemen produksi, penulisnya itu E.A. Abdurrahim, penerbitnya itu PT Perca, tahun terbitnya 2021, tebal bukunya itu sebanyak 131 halaman, ditambah 3 halaman prakata dan daftar isi, lalu berbahasa Indonesia. Lalu untuk buku yang kedua, ada identitas buku manajemen produksi syariah, yang judulnya juga tentu sama, manajemen produksi syariah, penulisnya itu Muhammad Yahya Damanhuri, penerbitnya Terang Mulia Abadi, lalu tahunnya itu 2013, tebal bukunya itu sebanyak 76 halaman, dan berbahasa Indonesia. Jadi kedua buku ini saya ambil dari e-book dan ada juga yang dari e-Pusnas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambah bacaan buku gitu ya, kalian bisa searching gitu lewat internet, jadi bisa dibawa kemanapun dan dimanapun gitu kalian bacanya. Nah, untuk ulasan buku yang pertama, ini ada buku yang ditulis oleh Bapak A. Abdurrahim. Jadi penulis yang telah memiliki 2 karya yang telah terbit, yakni manajemen produksi dan manajemen keuangan, serta aktif menulis artikel ilmiah ya. Lalu buku ini juga mempelajari tentang perencanaan, sumber daya, peralatan, dan tenaga kerja manusia sebagai hal yang sering kita temui di dalam manajemen produksi. Lalu buku ini juga sangat membantu untuk lebih memahami cara dan segala bentuk mengenai produksi. Lalu di buku ini juga dijelaskan gitu mengenai tingkat perencanaan dalam kegiatan kerja, membutuhkan anggaran yang harus dianggarkan dalam pembuatan barang dalam periode tertentu. Tingkat efisiensi dan keberhasilan dari sebuah perencanaan sebuah produksi dapat ditingkatkan melalui pengelolaan anggaran yang telah dibuat dan ditetapkan. Oleh sebab itu, tingkat mutu yang terdapat di dalam barang harus disesuaikan dengan para target konsumen yang telah ditentukan perusahaan. Lalu di buku ini juga dijelaskan bahwa dengan adanya perencanaan anggaran di setiap produksi, mudah pula bagi para atasan untuk melihat peluang perencanaan bagi peralatan dan tenaga kerja manusia. Lalu faktor kondisi lingkungan kerja pun harus direncanakan dengan baik agar segenap karyawan akan bekerja dengan segenap tenaganya. Lalu untuk ulasan buku yang kedua, nah, buku ini ditulis oleh Muhammad Yahya Damanhuri yang merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan 7 buku yang tersedia secara online maupun offline ya. Lalu buku ini juga ditulis selalu berkaitan dengan dasar kaidah Islam. Jadi penulis ini tuh selalu mengeluarkan buku atau menulis buku baik secara online dan offline itu dengan dasar-dasar kaidah Islam gitu. Jadi nanti di dalam bukunya pasti ada berkaitan dengan hadis maupun ayat suci Al-Quran seperti itu. Nah, di buku manajemen produksi syariah ini membahas tentang manajemen produksi dari sisi perspektif Islam, di mana buku ini dapat dijadikan acuan dalam aktivitas pada kegiatan perekonomian. Lalu, dalam kegiatan produksi menjadi sebuah tolak ukur kasar secara real
yang menyangkut efektivitas pemanfaatan sumber-sumber bahan produksi yang nanti jumlahnya tersebut akan dianggarkan dalam periode tertentu. Lalu buku manajemen produksi syariah juga memaparkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan usaha peningkatan produksi, yaitu pengukuran produktivitas, usaha peningkatan produksi, yaitu pengukuran produktivitas, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, serta metode untuk meningkatkan produktivitas. Untuk produktivitas yang ada pada manajemen produksi syariah sendiri, harus membuat perencanaan yang prospektif dan akuntabel. Mulai dari perencanaan modal hingga perekrutan tenaga kerja, serta untuk buku manajemen produksi ini sendiri, terdapat banyak sekali hadis maupun surat yang mengacu tentang pelaksanaan manajemen produksi yang mempermudah pemahaman bagi para pembaca. Ya, lalu untuk kelebihan dan kelemahannya sendiri, yang pertama untuk kelebihan ya teman-teman semua, jadi kedua buku ini juga sangat tepat gitu bagi kalangan mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum. Jika buku pertama lebih membahas sisi manajemen produksi secara umum atau konvensional, sedangkan buku kedua menekankan pada sisi manajemen produksi dalam perspektif Islam yang mencantumkan hadis serta ayat suci Al-Quran. Lalu banyak sekali keunggulan yang tentunya terdapat dalam kedua buku ini. Yang pertama, dalam buku manajemen produksi yang konvensional, banyak sekali tabel ya maksudnya itu, serta contoh penjelasan yang mudah dipahami bagi para pembaca, yang membuat pembaca lebih semangat untuk membaca gitu. Serta untuk buku manajemen produksi syariah juga terdapat banyak sekali hadis maupun surat yang mengacu tentang pelaksanaan manajemen produksi, ya sekali lagi yang mempermudah pemahaman pembacanya gitu. Jadi lebih ke arah Islami seperti itu. Lalu untuk kelemahan buku itu sendiri, saya mengambil salah satu gitu karena menurut saya ini yang paling yang paling sedikit kurang diminati oleh saya sendiri gitu. Karena masih memiliki kekurangan gitu, kurangnya visualisasi atau contoh yang menggambarkan kegiatan produksi yang biasanya ada di tabel-tabel seperti itu ya, dimana jadi pembaca sedikit kurang tertarik dengan tulisannya, walaupun tulisannya mudah untuk dipahami. Ya, dari tadi yang mulai buku pertama itu 131 halaman, dan buku kedua itu kurang lebih 70 halaman, itu sangat-sangat ringan untuk dibaca ya buat teman-teman semua gitu, khususnya mahasiswa. Nah, di mana nanti tuh manajemen produksi ini kan berguna gitu buat kedepannya. Jadi, ya bila kalian nanti suatu saat atau sekarang-sekarang lagi pengen membaca tapi bingung baca buku apa, boleh kalian bisa searching buku manajemen ini ya dari ulasan buku yang udah saya berikan seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.